Saya sudah share terhadir. Silakan diisi terlebih dahulu. 1-2 menit. Hari ini kita masuk di pertemuan 12, betul, Bu? Betul, Ibu. Betul, Bu. Oke, baik. Sudah diisi daftar hadirnya semua? Sudah, Bu. Belum, Bu, sebentar. Belum, Bu. Ini kurang lancar. Baik, sebelumnya saya mohon maaf dulu ya karena 2 kali pertemuan saya tidak masuk disebabkan menyiapkan acara seminar kita yang kemarin, yang NCE, dan setelahnya pun masih harus mengurus menemui narasumber satu persatu. Ya, jadi ketinggalan materi kita mengenai remedial dan pengayaan akan saya bahas hari ini. Ya, jadi materi hari ini itu sebetulnya adalah pengelolaan kelas, tetapi pengelolaan kelas ini sebetulnya berkaitan dengan apa yang sudah saya jelaskan ketika Bapak Ibu mempelajari materi mengenai keterampilan dasar mengajar. Ya, jadi di keterampilan dasar mengajar itu salah satunya ada keterampilan mengelola kelas. Nah, itu berkaitan dengan materi 12 di pertemuan 12 yaitu pengelolaan kelas. Sekarang saya tanya terlebih dahulu, kalau pengelolaan kelas ini berkaitan dengan pengelolaan lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Tolong Bapak Ibu beri contoh kepada saya, apa saja yang termasuk lingkungan fisik di dalam kelas. Silakan sebutkan nama. Yuk, silakan sebutkan nama. Apa saja yang termasuk lingkungan fisik di dalam kelas? Mungkin seperti apakah kelasnya itu cukup terang untuk anak bisa melihat jelas, kemudian ada pengaturan meja seperti itu ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu Ana. Ada lagi mungkin yang mau memberi contoh yang lain melengkapi Bu. jawaban Bu Ana? Silakan Bu Widi. Bu Widi kelas apa? B2. B2. Tolong di-rename ya supaya saya bisa lihat kelasnya ya. Oh iya, iya. Lingkungan fisik yang ada di dalam kelas di sekolah, Bu. Apa contohnya? Lingkungan fisik yang di kelas apa di sekolah, Bu?
Di kelas, Ibu. Oh, di kelas. Contohnya seperti saran prasarana pembelajaran ya, contohnya seperti lampu, ventilasi, bangku, tempat duduk yang sesuai untuk siswa. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Widi. Ya, jadi kemampuan guru dalam mengelola kelas itu salah satunya tadi dari lingkungan fisik ya. Lingkungan fisik ini di dalam kelas dapat terlihat dari bagaimana cara guru mengelola semua objek yang terlihat di dalam sebuah kelas. Ya, contohnya pengaturan tempat duduk tadi. Ada guru yang di kelas biasanya menata tempat duduk yang berbaris saf-saf seperti biasanya ya, yang dari zaman dulu mungkin dari saya SD, dari Bapak Ibu kecil juga tempat duduknya sama seperti itu sampai sekarang. Tapi ada guru yang di dalam kelas dia membentuk urutan tempat duduk yang berbeda atau variatif. Misalnya dengan membentuk huruf L, ya membentuk huruf O lingkaran, ada juga yang membentuk huruf U. Nah, ini tergantung dari tujuan pembelajaran dan memang kondisi kelas yang direncanakan oleh guru tersebut. Itu termasuk dalam pengelolaan lingkungan fisik. Kemudian contoh lain, misalnya bagaimana guru tersebut mengatur struktur organisasi dalam kelas, misalnya mulai dari KM, wakilnya, sekretarisnya, bendaharanya, itu juga termasuk lingkungan fisik. Kemudian cara guru mengatur portofolio atau hasil karya siswa di dinding-dinding kelas, itu juga termasuk pengelolaan lingkungan kelas. Ada ya Bu, kelas yang ketika kita masuk, dia itu berwarna-warni dalam kelasnya ya, dengan berbagai tempelan, dengan berbagai sudut yang dihias sedemikian rupa. Tapi ada juga guru lain yang ketika kita masuk ke dalam kelas, kelasnya kosong, biasa aja, tidak ada apa-apa, itu juga ada. Nah, ini terlihat bagaimana cara guru mengatur atau mengelola lingkungan fisik di dalam kelas. Selain lingkungan fisik, ternyata pengelolaan juga berkaitan dengan lingkungan sosial di dalam kelas, Bu. Contohnya apa coba Bapak Ibu? Kalau pengaturan lingkungan sosial di dalam kelas. Silakan Bapak Ibu. Ibu, tadi ada yang raise hand sepertinya. Ibu Kulsum. Iya, Bu. Iya, coba Bu contohkan pengaturan lingkungan sosial di dalam kelas, Bu. Lingkungan sosial di dalam kelas contohnya mungkin Ibu anak-anak yang anak-anaknya bagaimana beradaptasi dengan guru dengan anaknya gitu, Bu, dengan siswa. Oke, terima kasih Ibu Siti Kulsum. Kelas apa, Bu? Kelas B1, Bu. Baik. Terima kasih, tepat sekali ya. Jadi pengelolaan lingkungan sosial di dalam kelas ini berkaitan dengan bagaimana cara guru mengelola interaksi di dalam kelas, baik itu interaksi antara guru dengan guru lain, interaksi antara guru dengan siswa, maupun interaksi antara siswa dengan siswa. Contohnya pengelompokan, ya. Bagaimana cara Bapak Ibu mengatur kelompok, apakah memang kelompok yang heterogen atau yang homogen? Kalau yang homogen dilihat dari apanya, apakah gendernya kah, ataukah kemampuannya, atau hal-hal lain. Ini tergantung dari tujuan pembelajaran. Ya. Kemudian interaksi antara siswa dengan guru, ini apakah nanti akan melibatkan komunikasi satu arah, ataukah dua arah. Itu termasuk aspek-aspek yang memang harus dikelola oleh guru dalam sebuah kelas. Jadi tadi mencakup satu lingkungan fisik, yang kedua mencakup lingkungan sosial. Pastinya ketika di dalam kelas nanti Bapak Ibu akan menjumpai masalah-masalah yang berada di luar dari perencanaan. Gitu ya. Jadi kalau di dalam RPP kita sudah merencanakan seidealis mungkin, seapik mungkin dengan tujuan dan harapan oke, kelas yang akan saya ajar hari ini adalah kelas yang kondusif. Tetapi biasanya berjalannya waktu ya, ketika satu hari misalnya, itu pasti ada saja masalah-masalah yang timbul baik dari siswa maupun guru yang mungkin harus dapat kita atasi dengan baik juga.
ya, tanpa memberatkan satu pihak gitu ya. Itu juga termasuk dalam keterampilan mengelola kelas. Jadi bagaimana cara Bapak Ibu mengelola dan mengatasi permasalahan yang muncul di dalam kelas. Ini berkaitan dengan lingkungan sosial berarti ya. Itu saja kalau tentang lingkungan pengelolaan kelas maksud saya. Ya, jadi tidak ada hal yang krusial. Saya yakin Bapak Ibu dapat membaca handout yang sudah saya berikan mengenai pengelolaan kelas. Ya, itu ada paper yang saya ambil dari dosen lain, tapi saya lihat isinya cukup relevan dengan materi pengelolaan kelas. Jadi dapat Bapak Ibu jadikan salah satu referensi untuk memahami lebih lanjut mengenai materi pengelolaan kelas. Ya. Nah, yang akan saya jelaskan hari ini adalah materi pertemuan 11 mengenai remedial dan pengayaan. Karena kalau Bapak Ibu hanya membaca PPT yang saya berikan, itu tidak semua mungkin akan paham. Mungkin beberapa orang akan paham, tapi ada beberapa orang yang memang harus dijelaskan dulu ya, karena mungkin tipe belajarnya tipe verbal. Jadi harus saya jelaskan dulu, kita harus diskusi dulu, baru mungkin bisa dipahami. Nah, pertanyaan saya sekarang, apa yang Bapak Ibu tahu mengenai remedial? Kita akan bahas remedial dulu. Apa yang Bapak Ibu tahu mengenai remedial? Perbaikan, Ibu. Perbaikan Perbaikan, nilai yang belum mencapai ketuntasan minimal. Pengulangan, Bu, pengulangan. perbaikan, pengulangan. Apa tadi? Pencapaian ketuntasan minimum. Lagi. mencapai Atau enggak ini, Bu, pembelajaran untuk peserta didik yang belum mencapai KKM mungkin. Oke. Pembelajaran khusus bagi siswa yang belum mencapai KKM. Itu remedial ya. Biasanya, pertanyaan selanjutnya, biasanya apa yang Bapak Ibu berikan sebagai guru, atau mungkin sebagai siswa ya Bapak Ibu ya, apa yang diberikan oleh guru Bapak Ibu sebagai salah satu program remedial? Biasanya ketika Bapak Ibu di remedial itu, guru itu melakukan apa? Biasanya Bu, kalau saya kan dibagikan ya Bu ya hasil ujian misalnya. Terus nanti dilihat yang salahnya yang mana aja. Terus nanti sama si guru yang bersangkutan dijelasin yang paling banyak salah yang mana atau bisa dijelasin dari 1 sampai nomor terakhir. Udah dijelasin sama guru tersebut, lalu dikasih soal yang sama. Gitu sih Bu, kalau biasanya waktu itu. Bu Ayang ya ini ya, yang bicara ya? Ya Bu. Iya. Oke, jadi kalau gurunya Bu Ayang tadi setelah membagikan hasil ujian, ternyata misalnya Bu Ayang masuk remedial nih. Jadi di remedial itu guru itu menjelaskan terlebih dahulu materi, itu Bu. Baru setelah itu. Ya Bu. Jadi dijelasin lagi, diulangin lagi Bu materi yang banyak salah, yang banyak yang salahnya, atau dari 1 sampai nomor terakhir dijelasin lagi. Kemudian kasih soal yang sama atau kasih soal yang serupa tapi berbeda Bu gitu. Oke, jadi saya konfirmasi kembali ya. Jadi si guru ini, gurunya Bu Ayang ini menjelaskan kembali materi-materi yang banyak salahnya. Kemudian setelah itu memberikan soal kembali. Soalnya bisa sama dengan yang sebelumnya atau berbeda tapi serupa gitu ya? Iya Bu. Iya, oke. Ada mungkin guru lain dari Bapak Ibu yang punya treatment berbeda dari Bu Ayang. Ini kalau Bu Yuni saya lihat di kolom chat ngerjakan soal lagi Bu, tapi soalnya berbeda. Oke, berarti kalau gurunya Bu Yuni ini diberikan soal langsung ketika remedial, tapi soalnya berbeda. Oke, itu tidak apa-apa. Berarti ada 2. Mungkin ada yang lain yang berbeda lagi? Yang Hampir berbeda sama dari sih, Bu. Hampir sama dengan yang mana? Bu Ayang apa Bu Yuni? Keduanya, Bu. sama Bu Ayang Bu. Jadi program evaluasi pembelajaran dalam misalkan kurikulum pembelajaran remedial diberikan ke peserta didik, diketahui belum mencapai KKM, pembelajaran remedial dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau hak peserta didik. Jadi karena dapat meningkatkan kompetensi sesuai kompetensi siswa dan agar sesuai dengan tujuan KKM-nya gitu Bu, agar dapat menganalisis penelitian pengetahuan dan keterampilan. Oke, terima kasih Ibu Denisa. Ibu Denisa kelas berapa? Apa Bu? Maaf putus-putus. Ibu Denisa kelas B berapa? Kelas 6 Bu.
berapa, Bu? Oh, B1, Bu. 1. Ini ada lagi Budian Handriani. Dulu saya diberi tugas tambahan. Oke, berarti berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Bagaimana treatment yang dilakukan? Kalau saya mah dulu sesuai jenjangnya, Bu. Kalau SMP kadang gitu dikasih soal lagi. Kalau pas lagi SMA kadang juga ada guru yang sebagian mata pelajaran kadang memberikan tugas gitu. Tugasnya tapi nggak berkaitan dengan materi yang misalkan nih kita PAS hari ini. Nah, jadi si pelajarannya tuh bukan yang ada di situ gitu, yang ada di soal PAS bukan itu, beda lagi, Bu. Oh, beda Tugas lagi yang ya. lain gitu. Iya. Oke, baik. Kita akan melihat apakah treatment yang diberikan oleh gurunya Bapak Ibu sekalian, apakah sudah sesuai dengan konsep remedial atau belum. Ya, jadi betul yang Bapak Ibu katakan tadi bahwa remedial ini adalah perbaikan. Ya, apa yang diperbaiki? Kira-kira yang diperbaiki apa? Nilai, Bu, yang diperbaiki. Selain nilai? Pemahaman siswa, Bu. Pengetahuan. Pengetahuan, bagus sekali ya. Jadi orientasi dari sebuah remedial itu tidak hanya pada nilai, tetapi juga bagaimana memperbaiki pemahaman konsep siswa maupun cara mengajar guru. Jadi di dalam remedial ini yang diperbaiki tidak hanya nilai, tapi juga pemahaman siswa dan juga cara mengajar guru. Bisa saja ketika pembelajaran biasa, ternyata cara mengajar kita masih jelek, tidak didukung dengan media, hanya dilakukan secara ceramah dari awal sampai akhir. Nah, di remedial, ini Bapak Ibu semua dituntut untuk dapat menerapkan cara mengajar yang berbeda dari pembelajaran biasanya. Karena kita tidak tahu faktor apa yang membuat siswa menjadi tidak paham, mungkin dari diri siswa, mungkin juga dari aspek guru juga, gitu ya. Jadi semuanya diperbaiki di dalam program remedial. Nah, program remedial ini dimulai ketika kita merencanakan sebuah pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian dari perencanaan ini membuat RPP, perangkat, dan lain-lain diterapkan dalam sebuah proses pembelajaran yang di dalamnya ada tujuan, materi ajar, media, metode, sampai dengan evaluasi. Sampai dengan alat evaluasi ya. Nah, setelah guru ini menerapkan evaluasi kepada siswa, ya Bapak Ibu memberikan soal post-test misalnya, atau soal ulangan harian atau formatif lainnya. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan hasil. Sudah kan dinilai semua, kemudian Bapak Ibu evaluasi. Oh, ternyata siswa saya di dalam kelas dari 30 orang, ada 5 orang yang masih belum mencapai kriteria standar minimal. Ya, atau KKM itu tadi. Nah, siswa yang belum mencapai standar kompetensi tertentu ini tadi, dia harus masuk ke dalam program remedial. Ya, jadi program remedial ini diperuntukkan bagi siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal, atau mungkin Bapak Ibu punya standar kompetensi tertentu. Standar tertentu yang menjadi tolak ukur apakah siswa ini sudah mencapai target atau belum. Ya, boleh dengan KKM, mungkin Bapak Ibu punya tolak ukur yang lain. Bu Aulia, mohon di-mute dulu, mohon maaf, Bu. Karena kita sedang mengajar ketinggalan, jadi mohon Bapak Ibu disimak materinya ya. Terima kasih. Oke, saya sampai mana tadi? Siswa yang belum mencapai kriteria standar minimal tadi harus masuk ke dalam program remedial. Ya, berarti ini asal-usulnya nih, alasan kenapa harus ada remedial. Nah, di dalam program remedial, apa yang dilakukan oleh guru dan siswa? Oke, ini tadi ya, remedial perbaikan. Yang sifatnya menyembuhkan. Jadi tujuan kita itu untuk memperbaiki, selain nilai, adalah pemahaman siswa dan juga cara mengajar guru. Sehingga diharapkan nanti pembelajaran yang kita ciptakan di kemudian menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Oke, ini nanti bisa dibaca Bapak Ibu ya. Fungsinya juga nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan. Nah, ini perbedaan kegiatan remedial dengan pembelajaran biasa Bapak Ibu. Mulai dari tujuan, materi, kegiatan pembelajaran, dan evaluasi. Kalau di pembelajaran biasa, tujuan pembelajaran ini berlaku klasikal bagi semua siswa. Ya, jadi satu kelas mau itu 50 anak, mau itu 20 anak, mau 30 anak, itu tujuan pembelajarannya sama semua. Tapi, kalau kegiatan remedial, ini tujuan pembelajarannya bersifat individual. Contohnya begini, tadi dari 30 anak, ternyata ada 5 orang siswa yang masih belum mencapai KKM. Tetapi, Bapak Ibu harus analisis kembali. Ini si 5 anak ini, apakah yang mereka sulit menjawabnya ini
submateri yang sama atau tidak. Misalnya ada 5 orang ya, siswa A, B, C, D, E. Siswa A ternyata ini materi yang Ibu sampaikan misalnya tentang perpindahan kalor. Oh, ternyata siswa A ini banyak salahnya ketika dia berhadapan dengan soal-soal yang menyangkut konduksi. Ya, perpindahan panas secara konduksi. Kemudian siswa B ternyata tidak bisanya ketika menjawab pertanyaan yang menyangkut konveksi. Yang siswa C yang tidak bisa yang menyangkut radiasi. Yang siswa D ternyata tiga-tiganya dia belum paham. Yang siswa E mungkin beda lagi, tapi masih dengan materi yang sama. Jadi, tujuan pembelajaran untuk setiap siswa yang masuk dalam remedial itu berbeda, Bu. Sesuaikan dengan submateri apa yang mereka masih sulit memahami dan sulit menjawab soal. Ya, itu tujuan pembelajaran. Berarti balik lagi kepada indikator. Indikator mana nih siswa nih? Berarti kalau berkaitan dengan indikator, ini berkaitan dengan soal-soal evaluasi. Karena soal evaluasi ini kan dibuat berdasarkan tujuan pembelajaran atau indikator. Ya, jadi nanti bisa Bapak Ibu lakukan analisis diagnostik dulu. Siswa-siswa saya ini 5 orang yang tidak mencapai KKM, tapi harus dilihat dulu nih, si siswa A sulitnya tentang apa, siswa B sulitnya tentang apa, sehingga nanti kita dapat merencanakan program remedial dengan tujuan berbeda-beda setiap siswanya. Sampai di sini dapat dipahami, Bapak Ibu? Iya, Bu. Oke, baik. Kemudian materinya, kalau di pembelajaran biasa sama ya, kita mengajar klasikal bagi semua siswa dalam satu kelas. Tapi kalau dalam kegiatan remedial, itu tadi menyesuaikan dengan submateri yang masih sulit dipahami oleh siswa. Makanya program remedial ini biasanya butuh waktu yang cenderung lama daripada pembelajaran biasa. Bu, kalau misalnya 5 orang yang masuk remedial, ternyata 3 orang ini tidak paham nih tentang konveksi, yang 1 orang tidak paham tentang radiasi, yang 1 orang tidak paham tentang konduksi. Oh, berarti yang 3 orang ini bisa Bapak Ibu kelompokkan, Bu. Jadi ketika Bapak Ibu menjelaskan kembali materi, Bapak Ibu bisa kelompokkan si 3 orang ini. Tapi yang 2 orang tadi tetap individu sendiri-sendiri, karena kesulitan yang dihadapi oleh 3 orang anak ini sama. Jadinya bisa Bapak Ibu kelompokkan. Gitu ya. Jadi materi yang Bapak Ibu ajarkan harus sesuai dengan kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Kemudian kegiatan pembelajarannya itu tadi ya, kalau pembelajaran biasa diikuti oleh semua siswa, klasikal, metodenya pun sama, modelnya sama. Tapi kalau yang remedial, ini hanya diikuti oleh siswa yang belum mencapai standar kompetensi tertentu. Dan metode serta medianya pun kita harus sesuaikan dengan gaya belajar siswa, dengan materi yang sulit dijawab oleh siswa juga. Kemudian evaluasi kalau di kegiatan remedial ini bersifat individual atau kelompok. Kelompok boleh kelompok asalkan tadi submateri yang mereka tidak pahami itu sama. Ya, jadi dari 5 orang ada 3 orang yang tidak paham tentang submateri A, berarti mereka bisa kelompok. Evaluasinya pun bisa kelompok. Tapi kalau berbeda-beda kesulitan yang dihadapi, berarti mau tidak mau Bapak Ibu harus menerapkan evaluasi pun secara individual, 1 per 1 siswa. Itu. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Ini pendekatan tidak perlu ya. Nah, ini jenis-jenis kegiatan remedial. Jadi, apa yang dilakukan oleh gurunya Bu Ayang tadi, itu sebetulnya sudah relevan dengan konsep atau hakikat dari program remedial. Salah satunya adalah mengajarkan kembali materi yang dirasa siswa masih sulit dipahami dengan mengajarkan kembali. Tetapi Bu, tadi karena kita kembali kepada tujuan program remedial adalah untuk memperbaiki cara mengajar, salah satunya, maka ketika Bapak Ibu ingin mengajarkan kembali kepada siswa, gunakan cara yang berbeda. Misalnya metodenya berbeda. Kalau di pembelajaran biasa sebelumnya Bapak Ibu ceramah, terus verbal, terus dari awal sampai akhir. Mungkin kalau di program remedial, Bapak Ibu dapat didukung dengan penggunaan media pembelajaran. Mungkin saja karena kita hanya ceramah, jadi kesemuanya gitu kan ya. Jadi gunakan metode yang berbeda, misalnya dengan tanya jawab atau dengan eksperimen ya, atau dengan bentuk-bentuk lain diskusi, itu bisa. Jadi nanti tetap diberikan penguatan. Jadi tetap mengajarkan kembali. Yang kedua, menggunakan alat peraga ini tadi ya. Ketika Bapak Ibu menjelaskan, berarti harus dukung dengan sebuah media pembelajaran.
Jadi cara belajar yang diterapkan dalam program remedial ini sebaiknya berbeda dengan pembelajaran biasa. Ya, karena pasti ada upaya penyembuhan di dalam remedial, ada upaya perbaikan. Maka dari cara mengajar, medianya pun harus ada perbaikan juga. Dan di dalam program remedial, Bapak Ibu dapat menggunakan sumber belajar yang relevan dan sifatnya kaya, Bu. Jangan menganggap ketika di dalam program remedial ini guru satu-satunya sebagai sumber belajar. Tidak boleh. Ya, karena mungkin saja karena di pembelajaran biasa menganggap guru ini satu-satunya sumber, jadi siswa terbatas informasinya sehingga pemahamannya pun terbatas. Tapi dalam program remedial, kita harus gunakan sumber belajar yang sebanyak-banyaknya, baik itu dari lingkungan sekitar maupun sumber belajar dari atau dalam bentuk digital, ya. Yang keempat, kegiatan remedial dapat dilakukan dengan kegiatan kelompok dengan catatan submateri yang dialami oleh siswa yang sulit itu tadi mereka sama. Ya, tapi kalau tidak sama, tidak bisa berkelompok, Bu, tetap individual. Ya, jadi kegiatan kelompok ini boleh dilakukan Bapak Ibu asalkan submateri yang masih dirasa sulit bagi siswa mereka sama. 3 orang tadi misalnya sama tidak bisa, masih belum paham Bu tentang konduksi misalnya gitu. Ini bisa Bapak Ibu tugaskan kelompok. Kemudian terakhir tutorial sebaya, Bu. Tutorial sebaya ini berarti Bapak Ibu akan minta bantuan siswa lain yang kemampuan dan pemahamannya lebih baik daripada siswa-siswa yang masuk dalam program remedial. Sehingga siswa tersebut akan mengajarkan teman-temannya di dalam program remedial. Biasanya, Bu, kalau temannya sendiri yang mengajarkan, itu mungkin bahasa mereka, jadi mereka ini mungkin punya komunikasi yang hanya dipahami oleh anak-anak usia mereka gitu. Mungkin saja bahasa yang kita gunakan terlalu baku, ya. Mungkin bahasa yang kita gunakan terlalu kuno buat mereka. Jadi biasanya anak-anak dengan tutorial sebaya mereka akan lebih senang dan lebih cepat memahami. Mungkin cara menyampaikannya juga, ya. Ini tutorial sebaya. Jadi Bapak Ibu minta tolong pada siswa yang kemampuannya lebih baik daripada teman-teman yang masuk di program remedial. Ini 5 jenis kegiatan remedial. Jadi yang namanya remedial itu bukan mengerjakan tugas, Bu. Bukan mengerjakan LKS, bukan mengerjakan soal-soal lagi, bukan. Tapi remedial ini upaya perbaikan. Bisa dengan mengajarkan kembali, bisa dengan menggunakan alat peraga, menggunakan sumber belajar yang relevan, ya, kegiatan kelompok, dan terakhir tutorial sebaya. Baru setelah itu, setelah Bapak Ibu melakukan kegiatan yang 5 ini, baru setelah itu kita tes mereka kembali. Kita berikan soal kembali. Boleh soal yang sama seperti di awal tadi, yang ketika evaluasi dalam pembelajaran, ya, atau Bapak Ibu berikan soal yang berbeda asalkan dengan ranah kognitif yang sama. Jadi tidak boleh Bapak Ibu ketika siswa ini salah di ranah kognitif C3 misalnya, kemudian Bapak Ibu berikan C2. Ya Bu, supaya dia bisa jawab. Kan materinya juga tetap sama, tapi kan tingkat kesulitannya berbeda. Kalau gitu apa gunanya dia masuk program remedial? Berarti tidak ada upaya perbaikan di situ. Ya, jadi Bapak Ibu bisa berikan soal yang berbeda asal tingkatan kognitifnya tetap sama. Itu syaratnya ketika Bapak Ibu memberikan kembali tes setelah program remedial berlangsung. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau ini diam semua, apakah tidak paham atau sudah paham? Insya Allah paham, Bu. Insya Paham Allah ya? sudah. Oke, berarti sekarang saya mau tes kalau gitu. Jadi intinya remedial itu apa, Bapak Ibu? Tolong sebutkan, jelaskan. Silakan sebutkan nama. Jadi Bu, yang tertangkap oleh Ayang, remedial itu mengulang kembali atau memperbaiki, bukan hanya memperbaiki nilai, tapi memperbaiki pemahaman siswa dan juga memperbaiki bagaimana cara guru itu mengajar kepada siswa, Bu. Oke, jenis-jenis kegiatan remedial tadi apa saja, Bu? Bisa dengan tutor sebaya,
terus bisa dengan menggunakan tutor sebaya. Ya, Itu tutor gabung sebaya. tutor sebaya, Kemudian, tutor sebaya, terus menjelaskan kembali materi, lalu dengan cara menggunakan media pembelajaran. Mungkin itu sih Bu. Terus untuk bentar. Terus untuk memberikan soalnya lagi dalam kegiatan remed itu harus dengan kognitif yang sama Bu. Jangan misalnya waktu memberi soal C3, sesudah di remed kita harus memberikan nilai kognitifnya itu C3 lagi Bu. Jangan kurang atau jangan lebih gitu. Mungkin Bu. Oke. Atau Ibu bisa memberikan soal yang sama ya. Iya, Kalau Bu. mungkin tidak punya waktu untuk membuat soal yang baru. Ya, dari situ nanti kita dapat melihat apakah ada peningkatan kemampuan pemahaman siswa atau tidak. Ya, terima kasih Bu Ayang. Bagus sekali bisa menjelaskan kembali apa yang sudah saya jelaskan. Ya, berarti Bapak Ibu, insya Allah ini semuanya sudah paham ya tentang remedial. Nah, kemudian yang ingin saya jelaskan adalah nanti ketika Bapak Ibu sudah memberikan tes kembali di akhir setelah kegiatan remedial, nanti kan tes lagi nih, tadi memberikan soal, kemudian Bapak Ibu kan menilai kembali, akan mengevaluasi kembali apakah ada peningkatan atau tidak dari siswa tersebut. Misalnya dari 5 orang tadi nih yang kena remedial, ya Bapak Ibu berikan soal, kemudian Bapak Ibu lihat lagi, wah ternyata masih ada 2 siswa ini yang masih belum mencapai KKM. Berarti 2 siswa tersebut harus masuk kembali ke dalam program remedial selanjutnya. Makanya sebetulnya remedial ini sifatnya bersiklus Bu, berkesinambungan sampai betul-betul tidak ada siswa yang berada di bawah standar KKM. Begitu ya. Jadi memang kalau mau kita merunut pada esensi yang sebetulnya dari program remedial itu akan membutuhkan waktu yang cukup panjang sampai betul-betul tidak ada siswa lagi yang berada di bawah standar KKM gitu ya. Jadi di sini ada tolak ukur apakah berhasil atau tidak. Kalau belum berhasil berarti harus masuk ke dalam remedial kedua. Nanti Bu, dari 2 siswa ini yang di remedial kedua ternyata ada 1 siswa yang belum lulus juga, masuk remedial ketiga, begitu seterusnya. Dan harus ada treatment perbaikan di setiap siklus remedialnya. Ya, namanya juga upaya perbaikan, sama seperti PTK ya. PTK kan juga upaya perbaikan. Jadi sifatnya bersiklus sampai semuanya benar-benar tuntas. Itu remedial. Nah, ini saya mau menunjukkan bagaimana cara memberi nilai bagi nilai akhir setelah anak-anak masuk dari program remedial. Alternatif pertama, biasanya guru akan menggunakan nilai batas KKM. Contohnya begini, si Jono, Bu, waktu sebelum izin bertanya, Bu, ada pertanyaan. Bu, kalau penilaian remedial, apakah nilainya dipaskan dengan KKM? Oh, ini sedang saya jelaskan, Bu Yuni, ya. Oke, pertama, biasanya guru akan menggunakan nilai batas KKM. Contohnya begini, Bu, si Jono sebelum masuk remedial, Bu, dia dapat nilai 60. KKM-nya standarnya 75 misalnya. Berarti kan anak ini, si Jono ini harus masuk dalam program remedial ya. Nah, setelah remedial, dia dites lagi, Bu. Dapat nilai 90 misalnya. Yang diambil oleh guru dalam alternatif pertama ini, itu dia menggunakan nilai batas KKM. Mau si Jono ini setelah remedial dapat nilai 90, mau 80, mau 100 sekalipun, tetap yang diberikan sebagai nilai akhir di rapor adalah nilai batas KKM 75. Ini biasanya guru dengan alternatif menggunakan pertama ini, dia berasumsi bahwa kan tidak adil kalau misalnya kita memberikan nilai tidak dalam batas KKM. Karena kalau misalnya Jono dapat 90 setelah remedial, kemudian saya di rapor ditulis 90, berarti kan kasihan anak yang memang sudah lebih dulu dia mendapatkan nilai 90. Masa harus sama dengan Jono yang harus masuk program remedial dulu baru dapat 90. Gitu ya. Jadi ini berdasarkan asas keadilan. Jadi mau tidak mau dia harus diberikan nilai KKM menurut alternatif pertama.
Ya. Kemudian ada alternatif kedua, menggunakan nilai rata-rata dari nilai perolehan awal dan nilai tes setelah remedial. Jadi kalau misalnya Jono tadi sebelum remedial dapat 60, setelah remedial dites kembali, dia dapat 80. Nah, nilai 60 dan 80 ini kemudian dijumlahkan dan dibagi 2. Ya, berarti berapa? 60 tambah 80, 140 dibagi 2, 70. Bu, KKM-nya 75, berarti si Jono masih belum lolos, harus masuk program remedial berikutnya. Gitu ya. Jadi, menghitung nilai rata-rata dari perolehan tes awal dengan nilai tes setelah remedial. Ini alternatif kedua. Tapi, alternatif kedua ini dirasa oleh beberapa guru tidak menerapkan asas keadilan. Karena misalnya begini, Bu, kalau Jono sebelum remedial dapat 60, setelah remedial dia dapat 100, kalau kita jumlahkan dan bagi 2, itu nanti hasilnya 160 bagi 2 jadinya 80, Bu. Kalau Ibu menuliskan nilai di rapot si Jono 80, padahal dia harus masuk remedial dulu, kasihan temannya lain yang memang sejak awal mendapat nilai 80. Ya. Jadi, ini juga tergantung dari kebijakan Bapak Ibu gurunya sendiri ya, apakah memang Ibu Bapak mau menerapkan alternatif kedua ini atau tidak. Dan alternatif kedua ini dan ketiga ini ya biasanya memang jarang digunakan karena itu tadi tidak menerapkan asas keadilan. Ini apalagi yang ketiga, menggunakan nilai capaian akhir setelah remedial. Si Jono dapat 100 setelah remedial, masa di rapot ditulis 100 juga? Kan kasihan dengan teman Jono lainnya yang memang sejak awal dapat 100 tanpa harus mengikuti remedial. Jadi setelah saya survei, ternyata bagian besar guru ketika memberikan alternatif nilai itu kebanyakan yang pertama, Bu, karena ya itu tadi kita harus berdasarkan pada asas keadilan bagi semua siswa yang ada di dalam kelas gitu ya. Jadi dia mau dapat nilai berapapun setelah remedial tetap aja di rapor nilainya dituliskan nilai batas KKM begitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Milen. Bu Yuni sudah terjawab ya. Bu Milen, Bu izin bertanya kalau misalnya anak sudah remedial dan mendapatkan nilai yang belum mencapai KKM, tetapi karena anak memiliki sikap yang baik, jadi nilainya ditambah, itu bagaimana, Bu? Boleh, Bu, karena kalau di kurikulum 2013 ini memang namanya penilaian penilaian otentik. Jadi tidak hanya produk yang dinilai dan dilihat, tetapi juga proses dan inputnya. Ya, jadi dalam proses ini pastikan ada sikap-sikap yang Bapak Ibu observasi atau amati. Tidak hanya sikap sebetulnya, tapi juga keterampilan. Kalau Bapak Ibu punya kebijakan, Bu, saya nilai akhirnya tidak hanya dari ranah pengetahuan, tapi juga didukung oleh sikap dan juga keterampilan. Tapi ingat Bapak Ibu, harus pertimbangkan karena ketiganya memiliki bobot yang berbeda, baik itu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Mungkin sikap bisa mendukung dari nilai akhir, tapi mungkin Ibu dapat berikan persentase tersendiri. Pengetahuan saya berikan 70%. Nanti untuk sikap saya berikan 10%, untuk keterampilan saya berikan 20%. Contohnya begitu ya. Jadi harus ada itu tadi, karena memang tolak ukur kita, apakah siswa ini sudah memahami betul atau tidak, itu kan dari ranah pengetahuannya. Ya, tapi juga sebetulnya didukung dengan bagaimana dia bersikap di dalam kelas dan juga bagaimana keterampilan yang dia kembangkan selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi tetap harus ada bobotnya, harus ada persentasenya sendiri ya, Bu ya. Begitu Ibu, siapa tadi? Ibu Milen ya. Sudah terjawab belum? Sudah? Oke, ada pertanyaan lagi. Bu, kapan waktu yang efektif untuk melaksanakan remedial agar siswa memenuhi KKM? Coba. Kira-kira ini saya lempar ke Bapak Ibu. Kira-kira waktu yang tepat untuk remedial kapan? Kira-kira waktu yang tepat untuk remedial kapan?
Ini tidak ada yang off kamera, tidak ada yang on kamera, saya lihat. Ibu hujan di sininya, terus mati lampu. Hujan, juga. Bu, jaringannya jelek, Bu. Iya, hujan, Bu. Waduh. Jawab atau kapan waktu yang efektif untuk melaksanakan remedial? Izin menjawab, Bu. Silakan. Kalau menurut saya, waktu yang efektif itu mungkin setelah ujian ya, Bu. Soalnya kalau setelah ujian, jadi kita tahu nilainya itu berapa gitu. Iya, terima kasih Bu. Ya betul ya, harus setelah ujian sumatif atau formatif, karena kita harus evaluasi dulu Bu, bagaimana pemahaman siswa terhadap materi yang sudah dipelajari dalam kurun waktu tertentu, baik itu 3 bulan sekali setiap selesai tema, ataukah setiap 1 semester. Itu nanti harus ada evaluasinya ya. Jadi pastinya setelah ujian, boleh sumatif, boleh formatif. Begitu ya. Ibu tadi yang bertanya Ibu Denisa ya Bu ya. Tapi begini Bu, kalau kita melakukan ini curhatan guru-guru ya. Mahasiswa saya dari univ lain, dia mengatakan, Bu, tapi kami terkendala teknis di lapangan. Biasanya setelah ujian itu, Bu, kepala sekolah akan memberikan waktu kami hanya seminggu untuk memberikan nilai akhir. Berarti dalam seminggu itu, saya hanya punya 4-5 hari nih untuk memberikan program remedial bagi siswa. Iya, kalau sekali remedial, siswanya langsung paham. Ya, semuanya langsung tuntas KKM. Bagaimana kalau tidak, Bu? Harus masuk lagi program remedial, harus masuk lagi, masih belum paham lagi, itu kan butuh waktu yang cukup lama. Nah, ini berarti tergantung dari bagaimana Bapak Ibu menyelesaikan masalah tersebut. Apakah Bapak Ibu ingin diberikan nilai KKM saja di akhir, tapi nanti diberikan catatan di rapor akhirnya. PR bagi guru yang yang akan mengajar siswa tersebut di jenjang berikutnya. Jadi nanti akan ada catatan di dalam rapornya bahwa siswa tersebut masih belum tuntas sebetulnya ya dalam materi apa. Nanti bisa diberikan catatan di dalam rapornya. Kalau berkaitan dengan teknis pelaksanaan yang berkaitan dengan waktu. Begitu ya. Karena di lapangan memang banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan itu tadi. Tapi sebagai guru, sudah sewajarnya kita harus dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul kalau itu berkaitan dengan kelas dan siswa-siswi kita. Gitu ya. Nah, di samping remedial, tidak ada pertanyaan lagi. Kalau ada, mungkin bisa dituliskan di kolom chat. Kita akan bahas pengayaan, Bu. Jadi tadi, mana ya bagian saya yang, nah ini. Jadi setelah Bapak Ibu mengevaluasi hasil pembelajaran tadi, kan akan terlihat mana siswa yang mampu, mana siswa yang sudah tuntas KKM, mana yang belum, ya kan? Siswa yang belum tuntas KKM, dia akan masuk ke dalam program remedial. Tapi siswa yang sudah mencapai KKM, dia akan masuk dalam program pengayaan, Bu. Jadi pengayaan ini dikhususkan bagi siswa-siswa yang sudah mencapai standar minimal kompetensi tertentu. Apa yang diberikan oleh guru dalam program pengayaan? Jadi tujuan pengayaan itu sendiri adalah memperkaya keilmuan siswa tersebut. Ya, jadi di dalam program pengayaan biasanya siswa akan diberikan tugas baik itu individu maupun kelompok. Kalau kelompok biasanya berkaitan dengan proyek, Bu. Ya, entah itu diberikan tugas untuk membuat kincir angin dalam waktu 1 hari misalnya begitu. Ya. Asalkan materi yang diberikan dalam program pengayaan ini berkaitan dengan materi yang sudah diajarkan atau materi yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya, itu boleh. Karena tadi tujuan pengayaan adalah untuk memperkaya keilmuan siswa dan keterampilannya, Bu. Kalau di dalam pembelajaran biasanya kita hanya menekankan pada pengetahuan, maka dalam pengayaan usahakan kita juga menyentuh aspek keterampilan selain pengetahuan. Gitu. Jadi apa saja yang bisa dilakukan di dalam program pengayaan sama seperti tidak jauh berbeda seperti remedial. Jadi ada tutor sebaya. Ya, kalau ini kan Bu, tapi di pengayaan ini kan anak-anak sudah paham semua tutor sebaya gimana maksudnya. Jadi anak-anak yang masuk dalam program pengayaan dia akan menjadi tutor sebaya bagi anak-anak yang masuk dalam program remedial.
Jadi anak-anak yang di pengayaan ini dialah tutornya gitu untuk mengajarkan anak-anak yang masuk dalam program remedial, sehingga ketika kita mengajarkan seseorang berarti kan kita akan mengasah kembali kemampuan kita, Bu. Jadi di situ tujuannya pengayaan. Ya. Kemudian yang kedua, mengembangkan latihan. Latihan ini bisa mungkin berupa soal baik lisan maupun tulisan, ataupun tugas-tugas tertentu yang memang tidak harus dalam bentuk soal ya. Mungkin bisa Bapak Ibu menugaskan latihan presentasi, latihan wawancara, latihan yang lainnya, itu bisa. Kemudian mengembangkan media, membuat sebuah media, misalnya membuat jam dinding dengan jam detik jarumnya, misalnya gitu, boleh. Ini kemudian melakukan proyek. Proyek ini pun harus disesuaikan ya Bu ya. Kalau program remedialnya hanya sehari, berarti program pengayaannya pun hanya sehari. Jadi berikan proyek yang memang bisa selesai dalam 1 hari. Jangan proyek-proyek sulit yang harus diselesaikan dalam beberapa hari. Kemudian memberikan permainan masalah atau kompetensi antar siswa. Bisa Bapak Ibu berikan permainan edukatif ya, atau masalah-masalah yang memang harus dipecahkan. Karena gini Bu, sebetulnya ketika setelah selesai evaluasi, kita akan fokus ke dalam program remedial sebetulnya Bu. Karena yang bisa memberikan treatment di dalam program remedial itu gurunya atau tutor sebaya tadi. Nah, anak-anak yang di dalam kelas pengayaan, daripada dibiarkan ribut, kan lebih baik diberikan tugas-tugas jenis-jenis seperti ini, yang tujuannya untuk mengembangkan atau mengasah kemampuan mereka. Jadi tujuannya itu Bu, meminimalisir waktu yang terbuang sia-sia bagi siswa yang ada dalam pengayaan, bagi siswa yang sudah tuntas KKM. Tujuannya itu sebetulnya. Makanya diberikan berbagai jenis kegiatan yang sekiranya dapat mengasah kemampuan siswa menjadi lebih baik. Itu sebetulnya program remedial. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Ibu, bagaimana bila masih ada siswa yang belum tuntas remedial? Apakah kita bisa lanjut ke materi selanjutnya bagi siswa lain? Bisa, kalau untuk siswa yang lain yang masuk dalam program pengayaan. Tetapi untuk siswa yang masih dalam program remedial itu masih belum bisa, Bu. Kalau bisa dia harus tuntas dulu, harus paham dulu materi yang memang belum dia pahami. Ya, ada anak-anak yang memang tidak paham di submateri itu, tapi sebetulnya materi selanjutnya dia bisa, Bu. Ya, jadi kalau bisa kita tuntaskan dulu materi yang ada yang dirasa sulit bagi mereka, baru setelah itu maju kembali ke materi selanjutnya. Gitu ya, Bu ya. Maaf Bu, tapi kan dalam satu kelas yang sama Bu. Jadi kita harus bagaimana ya Bu terhadap siswa yang udah mencapai KKM sama yang harus melakukan remedial? Kan dalam sekelas gitu Bu, dalam satu ruangan yang sama. Oh, enggak Bu, jadi dipisahkan Bu, tidak boleh satu kelas yang sama. Jadi anak-anak yang program remedial misalnya di kelas sebelah, anak-anak yang masuk program pengayaan di kelasnya, tetap standby di kelasnya. Ini tadi berkaitan dengan jenis kegiatan pengayaan tadi, salah satunya Bapak Ibu bisa mengembangkan latihan bagi siswa mengenai materi selanjutnya, Bu. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan tugas-tugas yang berkaitan dengan materi yang sudah dipelajari atau materi selanjutnya yang akan dipelajari. Tadi saya sudah jelaskan. Ya, jadi untuk mereka yang sudah masuk, sudah paham, sudah dapat memenuhi kriteria minimal standar tertentu, mereka boleh diberikan materi selanjutnya, tapi dalam bentuk jenis kegiatan pengayaan seperti ini, gitu ya, tapi tidak dalam bentuk pembelajaran biasa seperti di kelas kita. Jadi kita bisa melakukan pembelajaran biasa ketika semuanya sudah tuntas, semuanya selesai. Makanya tadi kan berkaitan dengan waktu, Bu. Apakah waktu yang diberikan atau kebijakan yang diberikan sekolah itu apakah benar-benar mencukupi kita untuk dapat melaksanakan remedial atau tidak? Masalahnya kan ada di anak-anak yang remedial ya Bu ya, bukan anak-anak yang masuk dalam pengayaan. Masalahnya tuh yang ada di remedial. Kira-kira dari dalam satu kali remedial ini sudah tuntas atau belum ya? Gitu. Makanya saya tekankan bahwa di dalam ketika masuk dalam program remedial maka berikan treatment yang terbaik yang pernah Ibu berikan. Mau itu, ya memang cukup bersusah payah ya. Cukup bersusah payah mulai dari penerapan metodenya, kemudian effort kita untuk mengajar satu persatu, media pembelajaran yang digunakan, alat peraganya juga, sumber belajarnya juga. Itu akan butuh usaha yang lebih
kalau dalam sekali remedial mereka dapat tuntas. Kalau sudah tuntas, mereka akan masuk kembali ke kelasnya dengan teman-teman yang lain yang sudah tuntas tadi. Baru kita melanjutkan materi selanjutnya. Begitu, Bu. Jadi, apakah anak-anak yang masuk kegiatan pengayaan boleh diberikan materi selanjutnya? Boleh, asalkan dalam bentuk latihan seperti ini. Jadi, ya istilahnya senggol-senggol dikit lah materi selanjutnya. Gitu. Sehingga nanti dalam kegiatan pembelajaran biasa, tetap kita berikan secara klasikal bagi semua anak. Gitu, Bu, ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada yang ditanyakan dari Bapak-Bapak mungkin?